Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, saya Sarah Mulyani SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 5 Cibarusah yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022 di Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada hari ini, hari Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dalam materi menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, sehat? Nah, sebelum belajar, Ibu cek dulu ya kesiapan belajarnya. Coba dilihat kolom mejanya, kolom bangkunya ada sampah tidak? Tidak, sudah bersih? Sudah. Sekarang dikeluarkan bukunya, buku tulisnya, buku paketnya, serta alat tulisnya. Sudah siap semua alat tulisnya? Sudah. Nah, kalau sudah, ada baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Darin untuk memimpin doa. Bersiap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, sebelum masuk ke materi, kita absen dulu ya, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Coba Ibu absen ya. Adrian, Hadir. Ahmad Julesu tidak hadir. Kemana Ahmad? Sakit. Kita doakan ya, semoga Ahmad lekas sembuh. Alea, Eza, Raya, Tiara, Vita, hadir semua ya? Iya. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba Ibu ingin mengecek konsentrasi belajar. Kalian udah konsentrasi belum belajarnya nih? Kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Sekarang kalian hanya perlu konsentrasi dengarkan apa perintah yang Ibu ucapkan. Ya, siap? Siap. Ikuti Ibu. Cepat, 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 cepat. Ikuti Ibu. Cepat, 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 cepat. Lambat, 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 lambat. Lambat, 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 lambat. Cepat, 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 cepat. Cepat, 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 cepat.
Di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kita lihat kompetensi dasar dari materi ini. Nah, kompetensi dasar dan indikatornya. Pertama, kompetensi dasarnya mengidentifikasi sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, menganalisis sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Indikatornya, mengidentifikasi sikap sesuai peraturan perundang-undangan dengan benar. Lalu yang kedua, menganalisis sikap sesuai peraturan perundang-undangan dengan benar. Lalu yang keempat, menyusun laporan. Jadi nanti kalian diminta untuk menyusun laporan sederhana. Kemudian setelah menyusun laporan telaah tentang sikap sesuai peraturan perundang-undangan, nanti kalian akan diperintahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Sekarang kita lihat tujuan pembelajarannya. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari materi menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi dengan mempelajari ini diharapkan kalian tahu mana nih sikap yang sesuai peraturan perundang-undangan, mana yang tidak. Lalu yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menganalisis sikap sesuai peraturan perundang-undangan dengan benar. Lalu keterampilannya, peserta didik diharapkan dapat menyusun laporan hasil telaah tentang sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu terakhir, peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan laporan hasil telaah analisis sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi manfaat dari kita mempelajari materi ini adalah supaya kalian punya sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalkan di sekolah kalian tahu nih ada tata tertib, maka harus menaati tata tertib. Itu sudah contoh menerapkan sikap sesuai dengan peraturan, tapi di lingkungan sekolah. Nah, sekarang supaya belajarnya lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi, Ibu akan tayangkan video motivasi. Silakan kalian untuk simak ya. Halo sahabat Bagai Studio, kali ini kami akan membahas satu cerita inspiratif mengenai sebuah ember bocor yang dimiliki seorang petani. Tentunya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Di suatu desa, ada seorang petani yang selalu mengambil air untuk keperluan sehari-hari dari mata air jernih yang terletak di pinggir hutan. Petani itu memikul dua ember besar. Salah satu ember ternyata memiliki lubang kecil halus sehingga air dalam ember menetes sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, dari ember yang bocor tersebut hanya tersisa sepertiganya saja. Hari berganti hari, hal itu terus berulang. Suatu saat, anak petani yang mengetahui hal itu akhirnya menegur ayahnya yang dianggap melakukan hal yang sia-sia. Ayah, apakah ayah tidak tahu jika salah satu ember ayah itu bocor? Jika tidak ditambal, maka ayah membuang waktu dan tenaga dengan sia-sia. Si petani tersenyum lalu mengajak anaknya menyisir jalur yang biasa dia lewati saat mengambil air. Si petani pun berkata, sebenarnya ayah tahu bahwa salah satu ember yang biasa ayah gunakan bocor. Oleh karenanya, ayah menaruh bibit, cabai, tomat, sayuran, dan bunga di sepanjang jalan ini. Sekarang kamu lihat, di sepanjang jalan ini sudah tumbuh berbagai macam bunga, ada cabai, tomat, dan sayuran lainnya. Ember yang bocor ini ternyata memberi manfaat untuk kita. Sahabat Bagai Studio, ember bocor yang memiliki kekurangan seringkali diremehkan dan dianggap tidak berguna. Namun ternyata di balik kekurangannya, dia justru bisa memberikan manfaat dengan membantu menyuburkan tanaman di sepanjang jalan. Begitu juga dengan kita, semua orang dilahirkan dengan kemampuan, kepintaran, dan kondisi keuangan yang berbeda-beda. Namun siapapun kita akan selalu bisa memberi manfaat bagi orang lain atau lingkungan sekitar. Dan sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bisa memberi manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Sahabat semua, walaupun kita memiliki kekurangan, bukan berarti kita tidak berguna. Tuhan akan selalu memberi jalan asalkan kita mau berusaha. Dan yang pasti, apapun kekurangan kita, kita selalu bisa memilih untuk bahagia.
Jika sahabat mendapat manfaat dari video ini, mohon bantu like, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa. Nah, dari video motivasi yang tadi Ibu tayangkan, kita bisa ambil pelajaran bahwa kita sebagai manusia itu tidak boleh merasa, oh saya punya kekurangan, maka saya tidak bisa melakukan banyak hal. Padahal semua orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Belajar itu mau tanya dulu nih, apa sih yang kamu ketahui mengenai sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Siapa yang tahu? Iya, Joshua. Silakan. Datang ke sekolah tepat waktu, Bu. Iya, datang ke sekolah tepat waktu. Lalu siapa lagi? Ya, Wilda. Mematuhi tata tertib sekolah. Mematuhi tata tertib sekolah. Betul. Apa yang disebutkan sama teman-teman kalian itu betul. Itu adalah contoh menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sekolah. Masih banyak lagi yang akan kita pelajari nanti. Sambil diperhatikan PowerPoint-nya, sambil dilihat buku paketnya ya. Nah, ini peta konsep yang akan kita pelajari hari ini, materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada dua yang akan kita pelajari. Pertama, menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum. Lalu yang kedua, sikap sesuai peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan. Kita ke yang pertama dulu. Nah, ini menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum. Apa maksudnya? Pertama ada apa? Sikap objektif. Jadi sikap objektif itu adalah pemahaman tentang hukum dengan melihat fakta dan data yang masuk akal. Itu sikap objektif. Lalu yang kedua, sikap terbuka. Sikap terbuka itu maksudnya masyarakat harus terbuka dengan hukum, harus bisa membuka diri dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan mau menaati peraturan-peraturan tersebut. Lalu yang ketiga, sikap mementingkan kepentingan umum. Jadi kita harus mementingkan dulu kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kita, karena kita harus bisa menghargai dan menghormati orang lain. Contohnya misal dalam musyawarah, pasti kadang pendapat kita diterima, kadang tidak. Ketika pendapat kita tidak diterima, kita harus bisa menerima. Mungkin itu yang terbaik untuk kepentingan umum. Gitu. Kita jadi harus menghormati dan menghargai orang lain. Lanjut. Sikap sesuai peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan. Dari yang pertama ya, lingkungan keluarga. Siapa yang tahu gimana sih cara menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga? Tiap keluarga punya peraturan yang berbeda-beda gak? Iya. Punya, ya kan? Misal di keluarganya Tiara nih, jam 9 malam itu anak-anaknya harus sudah pulang ke rumah. Nah, itu Tiara selalu menaati peraturan tersebut. Nah, berarti Tiara sudah menampilkan sikap peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga. Dengan apa? Mematuhi peraturan keluarga. Lalu biasanya di keluarga juga ada musyawarah, bisa pembagian tugas. Bisa Reno kebagiannya bersihin kamar mandi, adiknya Reno kebagiannya cuci piring. Nah, itu ada pembagian tugas di keluarga kan? Itu juga sama, salah contoh sikap sesuai peraturan di lingkungan keluarga. Lalu yang kedua, lingkungan sekolah nih. Tahu, ada yang tahu sikap mematuhi peraturan di lingkungan sekolah dengan cara apa? Satu, mematuhi peraturan sekolah, tata tertib. Misal di peraturan sekolah itu ada peraturan wajib datang ke sekolah jam 7 pagi, maka jam 6.45 menit itu dia udah ada di sekolah. Lalu dia mematuhi, misal hari Senin pakai bajunya putih biru, pakai putih biru. Hari Rabu pakai bajunya pakai baju khas daerah, pakai baju khas daerah. Itu sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Selain itu, selain mematuhi peraturan juga jujur saat mengerjakan ulangan. Itu juga salah satu sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat apa aja contohnya? Di lingkungan masyarakat ada juga aturan jam belajar masyarakat. Kayak misal ada tamu mau menginap wajib lapor 1 kali 24 jam. Nah itu. Lalu ada juga di lingkungan masyarakat biasanya ada gotong royong, misal membersihkan selokan dan lingkungan sekitar. Kemudian di lingkungan bangsa dan negara, gimana cara kita mematuhi peraturan? Satu,
Selalu menggunakan helm saat berkendara. Lalu harus apa lagi? Harus punya akta kelahiran. Terus apa lagi? Iya, menaati rambu-rambu lalu lintas. Misalkan lagi lampu merah ya berhenti, jangan jalan. Ini lampu hijau berhenti, lampu merah jalan. Misalkan nggak boleh, jadi harus sesuai peraturan yang berlaku. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menayangkan satu kasus. Nanti kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Ibu sudah siapkan kelompoknya. Sebelum Ibu bagi kelompoknya, silakan kalian perhatikan dulu kasus berikut ini ya. Silakan disimak baik-baik untuk nanti kalian diskusikan. Instruksi Kapolri tentang larangan tilang manual terhadap para pengendara membuat banyak pengendara melanggar aturan lalu lintas. Polisi yang berjaga di lokasi kewalahan mengantisipasi banyaknya pelanggar yang melawan arah, memakai helm berbojek 3 hingga menerobos jalur bus Transjakarta. Dan itu, oleh karena 25 Oktober lalu, polisi lalu lintas tidak lagi diperbolehkan melakukan tilang manual terhadap para pengendara. Diperhatikan pelanggaran apa yang ada di video ini. Aturan tersebut membuat sebagian pengendara di Jakarta banyak melakukan pelanggaran. Seperti yang terlihat di Jalan Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat, tak sedikit pengendara motor dan supir bajai nekat menerobos lampu merah, berboncengan 3, tak memakai helm, memutar balik hingga melawan arah, termasuk menerobos di jalur bus Transjakarta. Petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas sempat kewalahan menghadapi banyaknya pengendara yang melanggar. Meski beberapa pelanggar sudah diberikan himbauan, namun pelanggar banyak yang tidak memperdulikan aturan. Bilang-bilang secara manual sih kalau secara tilang elektronik itu kan tidak selamanya polisi itu bisa melihat gitu, tidak selamanya bisa langsung mengabadikan apa pelanggaran tersebut. Pengendara yang melanggar ini rawan untuk terjadi kecelakaan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan kepada polisi lalu lintas untuk tidak lagi melakukan tilang manual. Instruksi tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2022 lalu, di mana polisi diwajibkan lebih humanis dan murah seru. Dari Jakarta Pusat, Ransan Jaya melaporkan. Nah, dari video yang tadi kalian simak, kalian sudah mengamati kan video yang tadi? Nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Pertama, jelaskan kasus pelanggaran apa yang ada dalam video tersebut. Tadi ada kasus apa? Nanti dituliskan di LKPD ya, setelah didiskusikan dengan teman-teman. Lalu setelah kamu tahu kasus apa yang ada di dalam video, lalu yang kedua, jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Kenapa sih kok bisa ada pelanggaran tersebut? Apa sebabnya apa? Kalian ceritakan. Lalu yang ketiga, buatlah gagasan bagaimana upaya mengatasi kasus dalam video tersebut menurut kelompok kalian masing-masing. Upayanya gimana cara menangani kasus tersebut? Silakan berdiskusi bersama teman kelompok kalian. Kemudian presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas. Nanti setelah diskusi, silakan kalian untuk maju presentasi. Nah, Ibu sudah siapkan nama-nama kelompoknya. Silakan kalian untuk duduk berkelompok. Silakan. Bagaimana presentasinya, lalu sikap-sikap kalian saat sedang diskusi nanti akan Ibu nilai. Sebelum diskusi, Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Silakan nanti dari tadi kasus yang tadi Ibu jelaskan tuangkan ke dalam LKPD. Silakan. Silakan dikerjakan, waktunya 30 menit. Silakan mulai kerjakan.
dikerjakan dari video yang tadi kalian amati. Silahkan dikerjakan. Apa ada yang kesulitan? Saya Bu, Ya, Alia, kenapa Alia? saya mau tanya Bu. Tulis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus yang ada di videonya berapa ya Bu? Bebas sebanyak-banyaknya, terserah menurut kelompok kalian masing-masing. Ada lagi yang merasa kesulitan? Saya Bu. Iya, Saya mau Kak. tanya Bu, untuk nomor 1 berarti kita ceritakan kasus yang ada di videonya. Iya, jadi untuk nomor 1 itu kalian hanya menceritakan aja. Tadi di video itu kasusnya tentang apa? Nah, itu kalian ceritakan lalu tuliskan di LKPD. Silakan dikerjakan ya. Ditulis di LKPD. Silakan. Silahkan diskusi menurut kelompok kamu gimana cara mengatasi kasus tersebut, lalu kasus apa yang ada dalam video tadi, sebab-sebabnya apa yang menyebabkan bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, apa yang menyebabkan. Silahkan didiskusikan. Iya. Silakan kalian diskusi, boleh lihat dari buku atau boleh searching dari handphone juga kan? Bawa handphone kan? Boleh searching dari handphone. Silakan. Diskusi. Lalu jangan lupa tambahkan pendapat kalian masing-masing. Silakan. Jangan lupa jawabannya langsung catat di LKPD aja. Tulis jawaban dan kesimpulannya. Pakai pendapat masing-masing ya. Diskusi kerjasama. Diskusi kayak Carlita sama Joshua tuh. Pendapatnya sedang didiskusikan tentang soal itu. Silakan diskusikan. Silakan Joshua diskusi. Boleh lihat dari buku, searching di internet, dan jangan lupa tambahkan pendapat masing-masing. Sudah selesai semuanya? Karena semuanya sudah selesai, sekarang kita presentasikan ya. Yang lain perhatikan ke depan pada saat temannya presentasi. Ya, tidak boleh ngobrol apalagi main handphone. Disimpan kembali handphonenya. Nah, sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok 1 yang beranggotakan Samara, Evelyn, Raya, Tama, dan Karina. Pertanyaannya, 1. Jelaskan kasus pelanggaran apa yang ada dalam video tersebut. Jawabannya adalah kasus yang ada dalam video tersebut yaitu kasus pelanggaran lalu lintas seperti berboncengan 3 orang, menerobos lampu merah, bahkan banyak pengendara yang tidak menggunakan helm. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Jawabannya, kasus tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya pengetahuan soal peraturan lalu lintas pada masyarakat, serta tilang yang dilakukan secara elektronik malah semakin membuat masyarakat banyak yang melanggar aturan karena masyarakat merasa bebas, tidak ada yang mengawasi, padahal diawasi oleh kamera. Pertanyaan nomor 3, buatlah gagasan bagaimana upaya mengatasi kasus dalam video tersebut. Jawabannya adalah upaya untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas seperti yang ditayangkan dalam video. Menurut kelompok kami, upaya yang bisa dilakukan adalah 1. Penetapan sanksi yang lebih tegas. 2. Mengadakan sosialisasi terhadap peraturan lalu lintas, terutama pada sekolah-sekolah. 3. Menginformasikan tentang banyaknya kecelakaan yang terjadi akibat dari ketidaktertiban dalam berlalu lintas. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau bertanya kepada kelompok 2. Ya, Jakia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Upaya apa yang dapat kalian sebagai pelajar dalam mematuhi peraturan lalu lintas? Ya, silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Zakia? Evelyn, ya silakan. Saya mewakili kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Menurut kelompok kami, upaya yang dapat kita lakukan sebagai pelajar yaitu pertama, selalu memakai helm saat berkendara. Kedua, sebaiknya tidak membawa kendaraan sendiri karena kita belum memiliki SIM dan masih di bawah umur. Sekian jawaban dari kelompok kami. Ya, silakan kelompok 1 untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Dari video yang ditayangkan dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai peraturan lalu lintas masih rendah, dibuktikan dengan banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Maka dari itu, perlunya diadakan sosialisasi mengenai peraturan berlalu lintas, terutama di sekolah-sekolah. Ya, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 untuk maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai kasus pelanggaran lalu lintas yang beranggotakan Vita, Tiara, Darin, Reno, dan Iha. Pertanyaan nomor 1, jelaskan kasus pelanggaran apa yang ada di dalam video tersebut. Jawaban nomor 1 menurut kelompok kami ialah kasus yang ditanyakan melalui video mengenai kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat dan pelajar seperti bajai dan kendaraan bermotor menerobos lampu merah, dan ada beberapa pelajar yang berboncengan 3 orang. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Kasus pelanggaran lalu lintas ini terjadi karena tilang yang dilakukan secara elektronik membuat masyarakat merasa lebih bebas karena hanya diawasi menggunakan kamera. Selain itu, karena kesadaran masyarakat terhadap hukum masih rendah. Pertanyaan nomor 3, buatlah gagasan bagaimana upaya mengatasi kasus dalam video tersebut. Jawaban kami, menurut kelompok kami, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran peraturan lalu lintas dapat dilakukan upaya seperti 1. Penetapan hukum yang lebih tegas. 2. Pihak
polisi lebih rutin melakukan patroli di daerah-daerah yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas. Diadakannya sosialisasi ke sekolah tentang pentingnya menaati peraturan sekolah. Sekian, ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya kepada kelompok 2. Siapa yang mau bertanya? Ayo silakan bertanya ke kelompok 2. Iya, Mila. Nila dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai pemaparan yang sudah disampaikan kelompok 2. Tadi kelompok 2 menjelaskan bahwa salah satu upaya dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas dengan membuat penetapan hukum yang lebih tegas. Penetapan hukum seperti apakah yang bisa ditetapkan agar masyarakat lebih tertib bagi dalam berlalu lintas? Terima kasih. Ya, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Mila? Ya, Iha, silakan. Saya mewakili kelompok 2 ingin mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, penetapan hukum yang tegas itu seperti memberikan sanksi yang dapat membuat efek jera agar masyarakat lebih tertib dalam berlalu lintas, dan bisa juga dengan iklan himbauan masyarakat tentang pentingnya lalu lintas disertai dengan informasi sanksi yang akan diperoleh apabila melanggar. Terima kasih. Ya, silakan disimpulkan. Kesimpulannya dari kasus yang telah kami diskusikan, masih banyak sekali pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yang ditayangkan dalam video. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua kelompok sudah maju untuk presentasi, sekarang Ibu ingin memberi sedikit penguatan dan kita simpulkan bersama-sama hasil diskusi yang sudah kita lakukan tadi ya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa sih yang bisa kita dapat dari kasus yang telah kita pecahkan bersama-sama tadi? Siapa yang menyimpulkan? Ya, silakan Maulida untuk menyimpulkan. Dari apa yang sudah kita diskusikan bersama, dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya pelanggaran lalu lintas diakibatkan rendahnya kesadaran. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Maulida. Beri tepuk tangan untuk Maulida. Nah, jadi dari apa yang sudah kita diskusikan, jadi kita tahu mana perbuatan yang diperbolehkan, mana perbuatan yang melanggar hukum. Nah, sekarang Ibu akan sedikit memberi refleksi dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator. Yang pertama, pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum itu berarti masyarakat sudah tahu, punya pengetahuan tentang perbuatan mana yang diperbolehkan dan perbuatan mana yang dilarang oleh peraturan. Lalu yang kedua, pemahaman kaidah-kaidah hukum. Ini ditandai dengan masyarakat mulai menghayati, mulai tahu, oh peraturan ini dibuat untuk apa sih? Oh misalkan supaya masyarakat itu menjadi tertib. Atau misal di sekolah, kenapa sih di sekolah pakai bajunya harus diatur? Supaya apa? Supaya terjadi ketertiban. Lalu yang ketiga, sikap terhadap norma-norma hukum. Jadi dia punya sikap terhadap norma-norma hukum. Jadi dia tahu nih, misal mencuri itu adalah perbuatan tercela dan tidak boleh dilakukan. Maka dia bersikap untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Lanjut, yang keempat adalah perilaku hukum. Perilaku hukum ini ditandai dengan masyarakat sudah mulai punya perilaku hukum. Dengan cara apa? Dengan cara selalu menaati tata tertib yang ada dimanapun mereka berada. Misalkan Aden lagi di rumah, berarti harus menaati peraturan keluarga. Kita sedang ada di sekolah, berarti harus menaati peraturan sekolah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, karena ini materi terakhir di semester ganjil ini, silakan nanti kalian pelajari bab 1, bab 2, bab 3 untuk nanti mengikuti penilaian akhir semester. Sebagai bentuk refleksi, Ibu sudah menyiapkan post-test dan Ibu sudah kirim ke grup WhatsApp kalian. Silakan kalian kerjakan post-testnya. Silakan dikerjakan post-testnya. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan untuk mengerjakan post-testnya.
dikerjakan. Apa sudah selesai semuanya? Sudah. Jika sudah selesai, Ibu tutup ya pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ada baiknya sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Darin untuk memimpin doa. Bersiap. Doa dimulai. Doa ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini